ke pertanyaan yang pertama, yaitu pertama, mengapa dinamakan zakat fitrah, mengapa tidak zakat fitri? Yang pertama, Ya. saya jawab dulu apa gimana? Saya jawab dulu, dijawab dulu ya Pak. Dijawab, oke. Saya kupas dari secara bahasa dulu ya. Ya. Antara fitrah sama fitri itu dalam konteks sama, yaitu kalau fitrah itu bentuk dari kalimat mu'annas, yaitu fitrotun, karena di akhir adalah di akhir kata ada huruf tak marbutoh. Sedangkan kata fitri ataupun kata fitrun itu merupakan mufrad mudzakkar ataupun bentuk dari kalimat laki-laki, yaitu tidak adanya tak marbutoh. Ya, itu secara lafal perbedaannya cuma itu. Tapi secara konteks makna fitrah ataupun fitri itu sama-sama mempunyai makna suci ataupun bersih gitu. Untuk yang kedua itu, lalu misal kita lupa untuk membayar zakat fitrah, apa yang harus kita lakukan? Dalam artian lupanya gimana? Lupa tidak membayar zakat fitrah, tidak menunaikan zakat fitrah. Oh ya, saya akan menjelaskan waktu-waktu zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu wajib, seperti yang saya katakan tadi. Kalau waktu wajib itu bihuri samsi min akhiri sahri Ramadan, yaitu ketika matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, itu sudah dikatakan waktu wajib. Nah, yang kedua yaitu waktu jaiz ataupun waktu mubah, yaitu ketika sudah menginjak bulan Ramadan, itu maka sudah dikatakan waktu jaiznya membayar zakat fitrah. Dalam artian kita boleh membayar juga boleh tidak, karena waktu wajibnya yang kita harus membayar zakat fitrah itu yaitu tadi ketika akhir bulan Ramadan dan ketika matahari sudah terbenam. Yang ketiga yaitu waktu makro. Waktu makronya zakat fitrah yaitu ketika sudah selesai sholat Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal ataupun hari Id. Ya, di situ setelah sholat Idul Fitri, setelah sholat Id itu ketika membayar zakat fitrah maka dikatakan waktu makro. Yang terakhir adalah waktu haram. Waktu haramnya zakat fitrah yaitu ketika matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal, ketika matahari sudah terbenam ataupun menginjak waktu malam, itu yaitu waktu haram dalam membayar zakat fitrah. Nah, tapi setiap kaidah ada pengecualian. Ketika waktu wajibnya membayar zakat fitrah orang tersebut lupa ataupun ada udzur tersendiri yang mana tidak bisa ditinggalkan, maka di sini pun ulama banyak berbeda pendapat. Tapi pendapat yang terbanyak, dia bisa menggantikan zakat fitrah, tapi dalam konteks bukan zakat fitrah, tapi zakatul mal, zakat dari hartanya dia sendiri. Sama minimal yaitu 4 mud, satu sok itu yaitu 4 mud. Nah, 1 mudnya itu dalam takaran sekarang yaitu 6 ons, berarti 6 ons kali 4 2,4. Nah, minimal batasan minimal zakat fitrah kan segitu 2,4 kilo. Kalau kita globalkan yaitu 2,5 kilo. Berarti ketika kita lupa membayar zakat fitrah, kita bisa membayar di mana kita ingin membayar zakat, tapi dikali dengan zakat rumah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana syarat yang harus ada pada ambil zakat? Ambil zakat syaratnya. Di sini juga ada sedikit perbedaan pendapat. Saya mencontohkan yang paling mudah yaitu dari Badan Amil Zakat Nasional ataupun dari Basnas. Itu mengatakan syarat menjadi amil zakat itu yang pertama yaitu Islam. Maka jika orang kafir maupun orang selain beragama Islam, menurut pendapat dari Basnas itu tidak boleh menjadi amil. Yang kedua yaitu dia berakal, dalam artian dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, yang ketiga yaitu dia balik secara umur ataupun balik
secara naluri, itu menjadi syarat yang ketiga. Hal yang keempat yaitu dia paham dari zakat itu sendiri. Maka jika amil tersebut tidak paham mengenai zakat itu bagaimana, terus bagaimana dia bisa mengurus zakat, maka di sini syarat-syaratnya menjadi zakat menurut dari Basnas yaitu Islam, berakal, baligh, dan dia paham mengenai zakat itu sendiri. Semisal zakat fitrah ya dia paham zakat fitrah. Misal zakat, misal nisabnya padi ataupun nisabnya jagung, dia juga paham mengenai nisabnya tersebut. Untuk yang selanjutnya, jika seorang anak kecil, zakatnya kan ditanggung oleh kedua orang tua. Apakah anak tersebut masih menjadi tanggungan orang tua ketika dia sudah dewasa? Tanggungan dalam membayar zakat ya? Iya. Ini membayar zakat itu ketika kita kecil berada pada tanggungan nafkah. Sama kewajiban membayar zakat yaitu ketika orang tersebut sudah bisa menafkahi, minimal dia bisa menafkahi diri sendiri. Jika dia sudah bisa menafkahi diri sendiri, maka kewajiban bayar zakat berada pada dia sendiri. Contoh kecil, ketika kita masih kecil, kewajiban membayar zakat yaitu dari orang tua, karena sewaktu kita kecil yang menafkahi kita yaitu orang tua. Berbeda ketika kita sudah kerja, otomatis kita sudah bisa mencari pekerjaan tersendiri, sudah ada pemasukan. Berarti dalam kewajiban untuk membayar zakat ataupun membayar zakat fitrah itu yaitu pada diri kita sendiri, karena kita sudah bisa menafkahi diri sendiri. Berbeda lagi ketika kita sudah menikah dan punya anak, maka kewajiban membayar zakat fitrah yaitu dari orang yang menafkahi keluarga, dari suami. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kan di Indonesia itu kan biasanya zakat fitrah memakai beras. Sebenarnya itu zakat fitrah itu harus pakai beras, apa boleh pakai uang, pakai singkong, pakai gandum? Kalau pakai yang lain-lain selain beras itu sebenarnya boleh apa enggak? Oh ya, seperti yang saya katakan tadi, salah satu dari rukun zakat fitrah yaitu adanya mal ataupun harta. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, dalam rukun zakat fitrah itu salah satunya yaitu mal ataupun harta. Dan di sini ulama juga banyak pendapat. Salah satu pendapat dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Bajuri, yaitu syarahnya kitab Fathul Qorib Al-Mujib karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, itu menjelaskan kalau mal takaran harta dalam membayar zakat fitrah itu yaitu makanan kekuatan, dalam artian makanan kekuatan di daerahnya. Contoh kecil, Indonesia makanan kekuatan ataupun makanan pokoknya yaitu beras. Jika di Saudi Arabia makanan pokok ataupun kewajiban makanan kekuatannya yaitu gandum. Ketika seperti di Papua makanan pokoknya yaitu sagu. Maka di sini ketentuan ataupun yang harus kita keluarkan, harta ataupun mal yang harus kita keluarkan dalam membayar zakat fitrah yaitu makanan kekuatan di daerah kita. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yaitu yang paling utama ataupun yang pokok dalam membayar zakat fitrah itu yang pertama adalah gandum. Itu utamanya membayar zakat fitrah. Kedua yaitu jagung, bisa. Ketiga adalah padi. Tapi menurut pendapat dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri juga dalam kitab Al-Bajuri, zakat fitrah dengan memakai anggur ataupun kismis. Kalau kismis adalah anggur kering ataupun anggur basah, itu bisa.
seperti halnya susu pun dalam membayar zakat fitrah juga tetap bisa. Tapi di sini juga ada pendapat juga yang mengatakan kalau membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang diperbolehkan. Kan banyak sekarang Iya, zakat fitrah menggunakan uang. pakai aplikasi. Beda, aplikasi sama uang beda. Maksudnya membayarnya kan pakai uang, tapi lewat aplikasi. Oh iya. Menurut pendapat dari Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitab Fathul Wahabnya, itu menurut dari madhab Imam Hanafi dalam qaul qadimnya, yaitu memakai uang tidak diperbolehkan. Dalam kitab Mahali juga tidak diperbolehkan. Antara Mahali sama kitab Fathul Wahab, yaitu karangan Syekh Zakaria Al-Ansori, itu sama-sama mensalahi kitab dari Minhajul Ulum. Nah, di sini saya membahas yang dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Ketika membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang itu boleh dengan syarat uang tersebut sudah mencapai 20 dirham. Ketika di zaman sekarang dalam kurs mata uang 1 dirham yaitu sekitar 3.500 rupiah. Berarti 3.500 kali 20 berarti berapa? Sekitar 80 lebih ya. Sekitarnya. Berarti ada sekitar ya kurang lebih 80 ribuan. Ketika ketentuan membayar dengan menggunakan uang. Tapi untuk meringkas, menurut Syafi'i kan tidak boleh, menurut Imam Hanafi boleh. Tapi sedangkan sekarang kebutuhan antara uang sama beras di dalam masyarakat itu lebih butuh mana? Uang. Maka kita di sini ya hukum tetap berjalan, tapi dalam sudut pandang manajemen yaitu itu sebagai permintaan pasar. Karena masyarakat kebanyakan lebih membutuhkan uang daripada beras, bahkan yang menjadi kekuatan di negara tersebut adalah uang. Dalam artian beras juga kita beli dari uang. Kalau susu anak kita beli dari uang. Lauk yang kita makan kita beli dengan uang. Maka uang bisa menjadi sumber kekuatan. Maka di sini adalah permintaan pasar.